10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, perkenalkan nama saya Serki Kusuma Dewi, NIM 1905520052 dari kelas B1 Praktik Audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Nugroho. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Teguh Bang Semarang. Di Universitas Teguh Bang Semarang memiliki 2 tempat, yaitu yang pertama ada di Jalan Triloba Juang nomor 1 Mugasari Semarang, dan yang kedua ada di Jalan Kendeng 5 Bendanisor Semarang. Universitas Teguh Bang Semarang memiliki 6 fakultas. Yang pertama ada Teknologi Informasi. Di dalam Teknologi Informasi memiliki beberapa program studi, yaitu Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Teknik Informatika. Yang kedua ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi Sastra Inggris. Yang ketiga ada Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum. Kemudian yang keempat ada Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Industri. Lalu yang kelima Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen, Keuangan Perbankan, dan Akuntansi. Dan yang terakhir keenam yaitu ada Fakultas Pariwisata dengan program studi Perhotelan. Kemudian ada juga Pascasarjana untuk program studi S2 Magister Manajemen. Universitas Teguh Bang Semarang juga memiliki visinya yaitu pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Halo teman-teman, selamat datang di kampus Universitas Teguh Bang Semarang. Nah, ini adalah kampus Teguh Bang Semarang yang terletak di Jalan Kendeng 5 Bendanisor Semarang. Mau tahu gimana sih kampusnya Unisbang? Yuk, mari kita cek. Dan Bisnis. Universitas Teguh Bang Semarang adalah salah satu kampus swasta yang berada di Semarang berbasis entrepreneurship. Di Universitas Teguh Bang terdapat berbagai fakultas dan program studi unggulan. Salah satu fakultas unggulan adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini terdapat beberapa jenjang pendidikan, yaitu strata 1, magister, dan pendidikan profesi. Pada tingkat strata 1 terdapat program studi S1 Akuntansi dan Manajemen. Pada tingkat magister terdapat program studi S2 Manajemen dan Pendidikan Profesi. Keunggulan lainnya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yaitu seluruh program studinya sudah mendapatkan akreditasi A. Di sini berbagai kelas yang bersih dan nyaman, serta berbagai fasilitas yang memadai.
salah satu contoh kelas yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan disinilah terdapat aula yang berada di lantai 9. Visi dan misi program pendidikan profesi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Visinya yaitu menjadi program pendidikan profesi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional dalam pengembangan profesionalisme akuntan. Dan kemudian misinya yaitu guna mencapai terwujudnya visi program studi. Maka program profesi akuntansi menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan profesi akuntansi yang unggul. Kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Dan keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Yang pertama, saya akan membahas tentang PSA 560 peristiwa kemudian. Ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kerangka laporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kemudian tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Lalu tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan menyesuaikan atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Kemudian merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi. Untuk tujuan standar audit benar, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut.
yaitu tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan, kemudian tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang ada pada saat itu, semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian tanggal laporan auditor, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Kemudian tanggal yang diterbitnya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan audit dan bagi pihak ketiga. Lalu peristiwa kemudian, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya, ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Auditor tidak mengharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Kemudian, auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Yang risalah hasil rapat pengambilan tersebut. Dan yang terakhir, keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir jika ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf di atas, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan,
pihak yang bertanggung jawab atas kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian di atas pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku setelah disesuaikan atau diungkapkan. Kemudian fakta diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor, maka tanggal laporan auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan berkaitan dengan yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana pada zaman akan melakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kemudian, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf di atas terjadi, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Peran auditor yang baru tidak dapat lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan kemudian saya akan membahas tentang PSA 570, kelangsungan usaha. Ruang lingkup. Standar audit mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, maka aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas
untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Contoh pernyataan standar akuntansi keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inherent. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka laporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Ukuran dan kompleksitas yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian dan manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Kemudian tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif.
Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 atau setelah tanggal tersebut, serta pada tanggal 1 Januari 2014 atau setelah tanggal tersebut. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Tujuan auditor yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan, penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, maka auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor juga harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa manajemen atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain itu, auditor juga harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian tersebut mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi
Setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Prosedur tersebut harus mencakup: pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Ketiga, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Dan yang terakhir, kelima, yaitu meminta representasi tertulis dari manajemen jika relevan. Maka pihak yang bertanggung jawab atas kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terhadap suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal tersebut pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian maka diperlukan untuk dalam hal kerangka penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Kemudian dalam hal kerangka kepatuhan serta laporan keuangan yang tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian mengungkapkan bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan
atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu hal dalam laporan auditor. Pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Lalu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Motivasi saya yaitu kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, maka Anda akan meraih kesuksesan.